Hai Sobat Tangguh, kembali lagi di channel Tangguh AC Mobil. Dalam video kali ini kita akan berbagi tips untuk menjaga mobil Sobat tetap dalam kondisi yang baik. Nah, hal ini sangat penting bagi Sobat saat berkendara, khususnya untuk keselamatan Sobat ketika mengemudi dan juga penumpang yang Sobat bawa, ataupun pengendara lain di sekitar mobil Sobat. Untuk itu kita sudah rangkum, ini dia 10 hal yang mungkin Sobat bisa pertimbangkan untuk masuk ke dalam checklist perawatan mobil kesayangan Sobat semua. Check it out. Yang pertama, mengecek dan merawat ban mobil Sobat. Sobat perlu tahu cara menjaga tekanan ban yang baik. Nah, tekanan ban yang tepat dapat menjaga risiko keausan pada ban mobil Sobat. Dikutip dari Auto 2000, tekanan standar mobil pabrikan adalah untuk mobil MPV 30-33 PSI. Untuk mobil city car 29-32 PSI. Mobil sedan 28-31 PSI. Mobil SUV 35-40 PSI. Tapi Sobat bisa menyesuaikan juga tekanan ban mobil dengan spek ban yang Sobat pergunakan pada mobil Sobat masing-masing. Untuk itu, jangan hindari ban mobil yang kempes dan juga aus karena akan berbahaya saat Sobat berkendara. Nah, yang kedua adalah penggantian oli. Penggantian oli itu merupakan salah satu hal yang penting dilakukan karena akan menjaga kondisi mobil Sobat tetap dalam keadaan yang baik. Nah, untuk penggantian oli sendiri itu biasanya sekitar 10.000 km sekali atau disesuaikan dengan running hours mesin Sobat masing-masing. Begitu juga dengan oli kompresor pada sistem AC mobil Sobat. Nah, oli kompresor pada sistem AC mobil Sobat perlu diganti juga selama 10.000 km sekali, atau Sobat bisa menggunakan layanan flashing service untuk menarik oli yang kotor, oli yang lama, freon yang lama, dibuang dan diganti dengan oli dan freon yang baru. Jika Sobat tahu langkah yang tepat dan benar dalam mengganti oli, maka nggak jadi masalah kalau Sobat mengganti oli tersebut sendiri di rumah Sobat masing-masing. Tapi kalau Sobat nggak yakin, Sobat bisa percayakan mobil Sobat ke bengkel terpercaya tentunya, atau spesialis AC mobil, ke Tangguh AC mobil, maka Sobat juga bisa tahu jenis oli dan kualitasnya, serta meminta saran atau rekomendasi oli yang bagus untuk mobil Sobat masing-masing. Yang ketiga adalah periksa cairan pada mobil Sobat. Nah, dalam mobil Sobat terdapat jenis-jenis cairan yang perlu Sobat cek. Menurut Popular Mechanics, ada beberapa jenis cairan yang perlu Sobat periksa. Yang pertama, oli mesin. Yang kedua adalah coolant. Yang ketiga, cairan power steering. Yang keempat, minyak rem. Yang kelima, cairan transmisi. Jika ada kebocoran pada salah satu jenis cairan tersebut, maka tentunya akan berpengaruh pada kondisi mobil Sobat. Misalnya saja pada power steering Sobat, atau remnya, atau juga pada transmisinya. Selain jenis-jenis cairan yang sudah saya sebutkan tadi, air radiator juga perlu diperhatikan. Nah, biasanya penggantian air radiator ini dilakukan setiap 20.000 km sekali, atau jika air sudah terlihat agak keruh. Ya, amannya sih Sobat bisa melakukan pengecekan air radiator setiap kali Sobat melakukan perawatan di bengkel mobil. Setiap cairan memiliki warna yang berbeda-beda. Tujuannya agar mempermudah kita saat mendeteksi jika sewaktu-waktu ada kebocoran pada salah satu jenis cairan tersebut. Yang keempat, cek lampu. Lampu adalah salah satu bagian penting yang perlu kita perhatikan. Nah, lampu sendiri berfungsi untuk menerangi penglihatan kita, terutama headlight-nya dalam kondisi yang gelap. Jika lampu mulai meredup, maka kita perlu mengecek pada bagian kaca lampunya, apakah perlu dibersihkan atau memang lampunya sudah perlu diganti. Sobat juga perlu berhati-hati kalau terjadi kerusakan pada lampu. Kenapa? Karena belum tentu masalah itu pada bohlamnya. Bisa jadi ada masalah pada sekringnya. Nah, untuk masalah seperti ini, Sobat bisa bawa ke bengkel terpercaya atau spesialis lampu. Tidak hanya headlight-nya saja, tapi lampu-lampu penanda lainnya seperti lampu sen, lampu rem, perlu Sobat cek juga ya. Yang kelima, penggantian windshield wiper. Windshield wiper yang sudah rusak atau aus tidak dapat berfungsi maksimal lagi dalam membersihkan air hujan ataupun salju kalau kita memang tinggal di negara yang bersalju. Nah, tapi wiper blade yang sudah rusak itu bisa juga merusak kaca mobil Sobat. Untuk itu, kita perlu mengecek wiper secara berkala. Kalau memang benar-benar wiper ini sudah rusak, maka kita perlu ganti dengan cara yang benar juga. Yang keenam, penggantian filter udara pada mesin dan juga kabin mobil Sobat. Filter udara yang kotor pada mesin mobil Sobat dapat memungkinkan kotoran tersebut masuk ke dalam
sistem kinerja mesin yang akhirnya akan mempengaruhi efektivitas mesin mobil sobat. Begitu juga dengan filter AC atau filter udara di kabin mobil sobat. Kalau kotor, tentunya akan membuat kinerja sistem AC dapat menjadi lebih berat. Yang lebih parahnya bisa menimbulkan bau dan juga penyakit pada penumpang yang ada di dalam mobil. Untuk itu, kita perlu melakukan pengecekan secara berkala filter mesin dan juga filter udara AC mobil. Jika sudah kotor, sobat juga perlu menggantinya dengan yang baru. Yang ketujuh, check up secara berkala. Nah, mungkin untuk beberapa perawatan kita bisa lakukan sendiri di rumah, tapi ada juga hal-hal yang perlu bantuan dari teknisi berpengalaman. Misalnya, kalau muncul check engine. Nah, untuk masalah seperti ini kita bisa datang ke bengkel profesional untuk mendiagnosa masalahnya melalui port OBD atau onboard diagnostic. Pastinya, merawat mobil kita perlu datang ke bengkel terpercaya agar kita bisa mendapatkan saran dan tindakan yang tepat pula untuk setiap masalah mobil kita. Yang kedelapan, periksa rem mobil. Kampas rem mobil perlu dicek secara rutin agar sobat aman dalam berkendara. Setidaknya ada 4 ciri kampas rem sudah mulai habis. Yang pertama, terdengar suara berdecit. Yang kedua, pedal rem bergetar saat diinjak. Yang ketiga, pedal rem terlalu dalam saat diinjak. Yang keempat, rem tidak pakem. Nah, jika salah satu dari 4 hal tersebut mulai terasa, sobat bisa langsung bawa mobil sobat ke bengkel terpercaya dan ganti kampas remnya dengan yang baru. Yang kesembilan, mencuci mobil. Nah, ternyata bukan hanya nggak enak dipandang. Mobil yang jarang dibersihkan bisa menimbulkan kerusakan juga. Mencuci mobil mungkin kedengaran biasa saja, dan pastinya udah jadi kewajiban bagi setiap pemilik mobil. Kotoran-kotoran yang menempel pada mobil, dan juga partikel-partikel dari jalanan yang mengenai bodi mobil dapat menyebabkan kerusakan pada cat dan juga rangka bawah mobil. Membersihkan mobil secara rutin dan berkala tentunya dapat mencegah kerusakan pada bodi mobil sobat, ataupun pada kerangka mobil sobat. Nah, untuk itu sobat bisa atur sendiri deh kapan jadwal rutin sobat untuk melakukan pencucian mobil. Yang ke-10, periksa belt dan selang-selang. Nah, belt dan selang-selang perlu kita cek secara berkala. Jika ada belt yang putus, maka akan mengganggu kinerja mobil sobat dan mempengaruhi pada sistem lainnya. Sobat bisa cek secara visual apakah kondisi belt sobat masih baik atau sudah mulai terlihat keropos. Jika memang kelihatannya sudah buruk, sudah jelek, maka sobat perlu mempertimbangkan untuk mengganti belt sobat tersebut. Nah, memastikan belt dan selang-selang tetap dalam kondisi yang baik tentunya akan membuat kita berkendara secara nyaman dan aman. Nah, ada satu lagi tambahan yang mungkin sobat perlu pertimbangkan bagi sobat yang belum ataupun sudah memiliki asuransi kendaraan mobil sobat. Sebaiknya, untuk melindungi mobil kita dari risiko-risiko tidak terduga, kita perlu mempertimbangkan untuk memiliki asuransi pada mobil kita. Bagi sobat yang sudah memiliki asuransi, mungkin bisa meninjau ulang kembali bagaimana isi dari polis asuransi pada mobil sobat masing-masing. Sobat bisa lihat dari bagaimana perlindungannya, batasan, serta ketentuan untuk mengklaim asuransi mobil sobat masing-masing. Menjaga kondisi mobil sobat tetap dalam keadaan yang baik tentunya akan membuat kita berkendara secara nyaman dan aman. Tapi dalam merawat mobil, jika sobat memang tidak yakin bagaimana cara mengecek atau mengganti spare part-nya, tentu sobat perlu percayakan mobil sobat pada bengkel terpercaya atau pada spesialisasi mobil seperti Tangguh AC Mobil. Jadi itu dia 10 rangkuman hal-hal yang perlu sobat perhatikan untuk menjaga kondisi mobil sobat tetap dalam keadaan yang baik. Nah, kalau sobat ada masukan atau ada yang kurang tepat, sobat bisa koreksi di kolom komentar. Atau mungkin sobat punya tips lainnya, sobat bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Thank you.